Ngomong-ngomong soal film horor di sini, kali ini gue membawakan sebuah film yang masih terbilang masih hangat gitu ya, film dari Korea ini ya. Dimana film Korea ini adalah film yang paling ditunggu-tunggu dan paling dinanti-nanti oleh penggemarnya sekalian ya, men. Dimana film ini baru aja rilis dan mengangkat tentang exorcism. Itu keren banget sih menurut gue ya, men ya. Dimana kalau kita throwback ke film sebelumnya ada Devil's Stay, dan sekarang udah ada lagi nih film dengan tema tentang exorcism. Ini menurut gue sebuah apa ya, men ya, penggambaran yang sangat luas menurut gue cuy. Dan film ini sendiri berjudul Dark Nun. 주님, 이번 구마의 원칙은 단 하나. 수단과 방법을 가리지 않는다. 너희 더러운 영들아, 당장 떠나거라. Film Dark Nun, ya, bukan Nun ya, men ya. Kalau Nun ini beda lagi ceritanya cuy. Dimana film ini berlatar belakang di sebuah gereja Katolik yang mengangkat unsur tentang iman dan kejahatan. Jadi masih sama seperti film Exorcism yang sudah kita lihat sebelumnya, yang menggambarkan tentang tema dan unsur yaitu gereja dan juga iman dan menumpas kejahatan gitu lah ya. Jadi iman itu sendiri di film ini akan jadi syarat khusus gitu ya untuk menumpas kejahatan yang ada di film ini, yaitu iblis yang akan diusir gitu ya, men ya. Dan juga film ini dipenuhi dengan aktor yang cukup populer menurut gua, dimana diantaranya ada Song Hye Kyo, Jun Yoo Bin, Lee Jun Wook, dan juga Yoo Jun Ho, yang dimana dari keempat aktor tadi mempunyai peran yang cukup keren. Dan juga secara premis bisa gue bilang para pemeran itu sendiri agak sedikit mirip-mirip lah sama film sebelumnya, film Korea yaitu Exhuma, yang dimana dia itu film horor juga yang pastinya membuat ekspektasi kalian akan dimainkan di sini tentunya ya. Dan secara teknis apakah film ini bisa dikatakan sebagai film horor yang sangat ditunggu? Maka dari itu kita akan langsung saja bahas pada clips review kali ini. Let's go. Oke, cerita film ini berfokus pada dua suster muda yang bernama Junia dan juga Suster Mikaela, yang mana Suster Junia ini diperankan oleh Song Hye Kyo, sementara Suster Mikaela diperankan oleh Jun Yoo Bin, yang dimana mereka seorang biarawati gitu ya, yang bekerja sama untuk mengusir roh jahat yang memasuki tubuh seorang anak laki-laki yang bernama Hee Jun. Jadi Hee Jun ini adalah seorang anak yang pernah main di film Peninsula itu sendiri ya, men ya. Di sini dia berperan sebagai karakter anak yang bisa dibilang kesurupan seperti di film-filmnya itu ya. Dan di tengah mereka melakukan sebuah ritual ini sendiri ternyata bertolak belakang gitu ya, yang dimana pihak gereja tidak memperbolehkan mereka untuk melakukan ritual itu sendiri, yang dimana dua suster ini yang ketika mendapatkan sebuah penentangan gitu untuk menyembuhkan anak tersebut, dia itu akhirnya dilema gitu ya, men ya. Dilema yang gimana caranya untuk bisa menyembuhkan anak tersebut gitu ya, men ya, karena ambisi dia dari awal itu kan ingin menyelamatkan, ingin membantu gitu ya. Sampai pada akhirnya setelah mendapatkan penentangan ini sendiri, sang suster ini dibantu gitu ya oleh rekan sesamanya yang kalau bisa dibilang punya kemampuan seperti mereka juga di sini ya, men ya. Gue nggak tahu siapa namanya, tapi yang jelas mereka dibantu untuk mengeluarkan iblis pada anak itu sendiri cuy. Dan yang jadi pertanyaan besarnya di sini, apakah sang suster berhasil menyelamatkan anak tersebut atau malah langkah mereka akan terhenti sampai di sini gitu ya. Jadi untuk jawabannya bisa langsung kalian tonton sendiri nanti ya, men ya, karena di sini gue nggak mau spoiler terlalu jauh, karena ini adalah inti dari sebuah cerita itu sendiri ya, men ya. Jadi kita akan langsung saja masuk ke bagian review-review yang akan gue berikan kepada kalian semua ya, men ya. Untuk review yang bisa gue tangkap untuk film ini, yaitu secara plot twistnya yang masih terbilang kurang ya, men ya, dimana sebuah latar belakang yang ditampilkan untuk para pemerannya itu sendiri itu masih gak digambarkan secara jelas ya, men. Yang dimana seperti contohnya ada pemeran utama kita yang bernama Song Hye Kyo yang berperan sebagai Suster Junia, dimana di sini kita itu tidak diberikan latar belakangnya dia siapa, berasal dari keluarga yang kayak gimana. Jadi kita itu langsung dibuat dengan sajian yang dia itu suster lah di film ini gitu ya. Ya, jadi itu bisa jadi nilai minus menurut gua untuk film ini, karena untuk pendalaman karakternya masih kurang dan kita sebagai penonton itu masih dibuat bingung gitu ya, men ya. Dan juga untuk masalah dari segi backsound ya, menurut gua film ini terbilang cukup mengganggu sekali gitu ya, dimana di beberapa momen yang gue tangkap di film ini ada beberapa backsound yang ditampilkan cukup bertabrakan dengan percakapan yang
yang dilakukan oleh karakter di film ini ya men ya, yang dimana ini juga bisa menjadikan nilai minus menurut gua untuk film ini sendiri ya men ya. Dan juga yang terakhir ada sebuah story cerita yang sangat dibuat berbelit-belit dan sangat slow burning sekali gitu. Mungkin buat kalian semua yang nggak suka dengan tipe-tipe slow burning, ini akan jadi momen-momen yang akan bikin kesel buat kalian semua, dimana hal-hal yang ditampilkan dalam film ini cukup ya seperti yang gue bilang tadi, cukup berbelit-belit dan cukup membuat kita itu dimainkan lah di sini ya men ya. Kecuali buat kalian semua yang suka dengan tipe-tipe yang sangat slow banget seperti ini, mungkin hal yang seperti ini nggak jadi masalah dan oke-oke aja sih ke depannya ya men ya. Jadi itu aja sih yang bisa gue berikan kepada kalian semua. Mungkin kalian semua itu punya pendapat lain tentang film ini, boleh kalian tulis di kolom komentar di bawah dan berikan pendapat kalian semua tentang film ini ya men ya. Mungkin gue ada beberapa hal yang terlewat di film ini, boleh kalian tuh tambahkan sendiri nantinya ya men ya. So jadi kita kembali lagi minggu depan, gue Front dan faster than you think. My moment's forever, the next just a blink.